Halo guys, kalian pasti pernah dengar Big Bang kan? Dalam video kali ini, aku akan membahas tentang teori Big Bang. Yang pertama, Big Bang atau ledakan dahsyat merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta yang kita kenal berasal dari titik tunggal dengan panas dan padat yang tak terhingga. Titik tunggal ini mengembang dan meregang dengan kecepatan yang tak terduga dalam 13,8 miliar tahun dan terus berkembang menjadi alam semesta yang kita kenal sekarang. Yang kedua, teori Big Bang ditemukan oleh Georges Lemaitre, seorang pastor Katolik Roma sekaligus fisikawan. Namun, proses penemuan teori Big Bang sebenarnya berawal dari penemuan-penemuan teori lainnya yang kemudian dikembangkan oleh Georges Lemaitre. Pada tahun 1922, seorang kosmolog sekaligus matematikawan Rusia bernama Alexander Friedman menemukan solusi untuk persamaan bidang relativitas umum Albert Einstein yang menyatakan bahwa alam semesta mengembang. Einstein yang pada dasarnya lebih percaya dengan alam statis dan abadi segera menambahkan konstanta kosmologis ke dalam persamaannya, yaitu kerapatan energi dari ruang. Lalu, ia menghilangkan pendekatan ekspansi yang mendukung alam semesta mengembang. Padahal, pada tahun 1912, sudah ada bukti pengamatan yang menyatakan bahwa alam semesta mengembang. Astronom Amerika, Vesto Slipper, telah mengamati galaksi spiral yang dianggap sebagai nebula spiral, karena para astronom belum mengetahui keberadaan galaksi di luar Bima Sakti. Vesto melihat bahwa semua nebula bergerak menjauhi bumi. Kemudian, pada tahun 1924, astronom Edwin Hubble mampu mengukur jarak antara para nebula dan menemukan bahwa keberadaannya sangatlah jauh, bahkan tidak termasuk ke dalam Bima Sakti. Faktanya, Bima Sakti hanyalah satu dari banyak galaksi, dan para nebula ini adalah galaksi itu sendiri. Ketika memasuki tahun 1927, pastor Katolik Roma dan fisikawan Georges Lemaitre menghitung solusi Friedman dan menyarankan bahwa alam semesta harus mengembang. Hubble pada tahun 1929 mendukung teori tersebut dan menemukan korelasi antara jarak galaksi. Galaksi bergerak menjauh lebih cepat sesuai dengan dugaan solusi Lemaitre. Lemaitre mengekstrapolasi atau memperluas data di luar data yang sudah ada ketika menemukan data bahwa materi alam semesta mencapai kepadatan dan suhu tak terbatas pada waktu yang terbatas di masa lalu. Hal ini berarti alam semesta dimulai dari titik materi yang sangat kecil dan padat, disebut sebagai atom purba. Yang ketiga, proses terbentuknya galaksi melalui teori Big Bang. Jadi, seluruh alam semesta terkondensasi ke dalam singularitas atau titik dalam ruang waktu yang sangat kecil, dengan titik kepadatan dan panas yang tak terbatas sejak 13,7 miliar tahun yang lalu. Namun, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi, menggelembungkan alam semesta keluar lebih cepat dari kecepatan cahaya. Periode ini merupakan inflasi kosmik yang berlangsung selama sepersekian detik, sekitar 10-32 detik. Saat inflasi kosmik berhenti secara misterius, deskripsi teori Big Bang menjadi lebih sederhana. Partikel, atom, dan hal-hal yang menjadi bintang dan galaksi mulai mengisi alam semesta. Ketika segala hal yang ada di alam semesta masih sangat panas, sekitar 10 miliar derajat Fahrenheit atau 5,5 miliar Celcius, kosmos berisi beragam partikel fundamental seperti neutron, elektron, dan proton, dan partikel lainnya yang membentuk segala hal yang ada pada saat ini. Elektron bebas menyebabkan cahaya atau foton menyebar seperti sinar matahari dari tetesan air di awan. Namun, elektron bebas bertemu dengan nukleus dan menciptakan atom netral seiring waktu. Atom juga bisa bertemu dengan muatan listrik positif dan negatif yang sama sehingga memungkinkan sinar cahaya muncul 300.000 tahun setelah Big Bang. Cahaya ini disebut sebagai afterglow. Nah, itulah beberapa hal mengenai teori Big Bang. Kalau kalian ada informasi atau tambahan, atau menurut kalian yang saya sampaikan ini masih kurang, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe. Bye.